Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan karunia dan limpahan kasih sayangnya kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, dan penuh keberkahan. Sebagaimana pada hari ini kita dapat melaksanakan sharing session jilid 2 dari panitia penyelenggara, yaitu Forum Akademisi Zakrin, yang mana dengan pada kesempatan ini tema sharing session kita adalah tentang Kurban dan Idul Adha di masa pandemi COVID-19, yang mana akan dikaji dari perspektif fikih maupun dari perspektif kesehatan dengan para narasumber Zakrin yang luar biasa sekali. Kemudian langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pemutaran video himne O Pondokku yang akan diputarkan oleh Al-Ustadz Ahmad Fanani MA. Kepada beliau disilahkan. Ya, terima kasih Ustadz Fanani. Berikutnya, acara selanjutnya adalah sambutan dari panitia penyelenggara
yaitu Forum Akademisi dari Zagrin, alumni Gontor, baik putra maupun putri 6/2003. Di sini akan diwakili oleh Al-Ustadz Ad-Duktur Muhammad Arfan Muammar, MPDI. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sharing session Zagrin yang kedua dapat terlaksana dengan tema yang cukup aktual karena mendekati Hari Raya Idul Adha. Dan pada kesempatan kali ini kita mendapatkan apresiasi dari Ustadz kita, Masyayikh kita di Pondok Modern Darussalam Gontor, yaitu Profesor Dr. Amal Fatihullah Zarkasi selaku Rektor Universitas Darussalam Gontor dan Ustadz Farid Sulistyo selaku Wakil Direktur KMI Pondok Modern Darussalam Gontor. Harapan kami kegiatan ini bisa berjalan tidak hanya 2 kali, bisa yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Mohon dukungan teman-teman sekalian. Dan beberapa kemarin ada yang bertanya, ini untuk umum atau untuk Zagrin? Ini untuk umum, ya, tidak untuk Zagrin, walaupun penyelenggaranya adalah keluarga Zagrin, baik putra maupun putri, tetapi ini untuk umum dan sengaja kami gratiskan karena ini adalah ladang dakwah kita semua. Semoga acara ini lancar dan dapat bermanfaat, memberikan inspirasi bagi teman-teman semua dan peserta sharing session kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara inti kita yaitu sharing session tentang Kurban dan Idul Adha di masa pandemi COVID-19, perspektif fikih dan kesehatan yang akan disampaikan nantinya oleh Al-Ustadz Muhammad Rifki Ariza LCMA, Al-Ustadzah Aini Aryani LC, Al-Ustadz Dr. Anwar Syamsi Al-Farozi, dan pastinya pada sharing session nanti akan dipandu oleh moderator kita, Al-Ustadzah Halimatus Sa'diyah MPDI, di mana beliau ini lahir di Kediri 23 Maret 1985. Selepas dari Gontor, Al-Ustadzah Halimah, beliau melanjutkan S1-nya di jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah di STEN Tulungagung, beasiswa lulusan terbaik cum laude, Masya Allah. Kemudian S2 beliau melanjutkan di Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah STEN Tulungagung, juga mendapatkan beasiswa kampus untuk lulusan terbaik cum laude. Kemudian saat ini beliau sedang menempuh studi doktoralnya di Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah di IN Tulungagung yang alhamdulillah sudah memasuki semester 2 dan akan masuk ke 3. Berikutnya aktivitas Ustadzah Halimah saat ini aktif sebagai pengurus Robitoh Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Tulungagung RMI. Beliau juga pengurus Forum Daiyah Fatayat NU Tulungagung Fordaf, pengasuh Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung Dzurriyah, anggota dan kader KUPI Angkatan 5 Jawa Timur, anggota IKAPMII Tulungagung, begitu kurang lebih, dan pastinya aktif sebagai pengajar, dosen maupun di perguruan tinggi maupun di ma'had yang beliau asuh begitu. Langsung saja tidak memperpanjang waktu, kepada Al-Ustadzah moderator, waktu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini sehingga kita bisa menyelenggarakan acara yang luar biasa ini, acara yang kedua, dan kita akan membahas terkait fikih kurban. Terima kasih pada panitia yang telah memberikan waktu kepada saya, memberikan kesempatan selaku moderator pada
siang yang luar biasa ini. Kali ini kita akan mendatangkan 3 pemateri dari Zakrin. Beliau adalah Ustadz Muhammad Rifki Ariza, Ustadzah Aini Aryani, dan Dr. Anwarul Syamsi. Luar biasa. Saya senang sekali dan rasanya juga nervous ya dari tadi malam menjadi moderator para pembicara luar biasa ini. Baik, langsung saja karena kita akan membahas banyak sekali untuk siang hari ini. Saya ingin memberikan tata tertib untuk para peserta. Jika nanti ingin bertanya bisa raise hand. Jika ingin bertanya lewat chat juga bisa. Mungkin ibu-ibu masih disambi-sambi dengan aktivitas pagi ya. Bisa menulis di kolom chat. Nanti akan kita bacakan di sini bersama-sama. Baik. Acara yang untuk pemateri yang pertama, beliau adalah Ustadz Rifki. Sebentar, ini komputer saya. Baik, pemateri yang pertama adalah Ustadz Muhammad Rifki Ariza. Beliau lahir di Pati 14 Oktober 86, masih muda ya. Pendidikan beliau MI Muhammadiyah Wonorejo, lalu melanjutkan di Pondok Modern Darussalam Gontor. Beliau melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar, S1 jurusan Tafsir dan Ulumul Quran. Selanjutnya beliau melanjutkan di American Open University Kairo, S2 jurusan Tafsir dan Ulumul Quran. Lalu melanjutkan Ma'had Ali Al-Baquri Zamalek Kairo, jurusan Dirasat Islamiyah. Saat ini berprofesi sebagai Dewan Pengawas Syariah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KS PPS BMT Fastabit Khairul Ummah Pati, Jawa Tengah. Ini termasuk terkenal sekali ya BMT ini, dan bisa menjadi tempat penelitian para peneliti ekonomi. Ini saya sering mendengar. Baik, langsung saja waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah, diperkenankan oleh Allah untuk bersama-sama mengadakan majlis yang barokah, majlis ilmu insyaallah. Tentu selain kepada Allah, kita juga berterima kasih kepada para panitia yang sudah berjibaku sejak 2 minggu sebelumnya menghubungi para pemateri dan sebagainya. Kenapa? Karena malam nas lam yashkurillah. Ini banyak dan fikih korban ini banyak, dan kita pilih-pilih yang bisa kita sampaikan dan ada kaitannya dengan masa pandemi ini. Sebelum masuk ke materi ini, saya sudah beri stressing point perspektif fikih Syafi'i. Kenapa? Karena pertama, kita dulu di Gontor sejak kelas 1 sampai kelas 3 itu buku fikihnya fikih Syafi'i ya. Yang kelas 1 itu bahasa Indonesia, kelas 2 kelas 3 bahasa Arab. Kemudian di Indonesia juga nomor 1 sampai 20 itu kita kasih. Mohon yang lain di mute ya. Kemudian di Indonesia juga kebanyakan umat Islam adalah pemeluk mazhab Syafi'i. Ini siapa ini? Kemudian di Indonesia juga kebanyakan adalah bermazhab Syafi'i.
Oke, di-share lagi, Ustaz. Di-share ulang, Ustaz. Oke. Suara antum dibuka, Ustaz. Ya, saya ulangi. Kenapa saya memilih perspektif madzhab Syafi'i, perspektif fikih madzhab Syafi'i dalam materi ini? Pertama tadi karena kita di kelas 1 sampai kelas 3 itu ambil pendapat madzhab Syafi'i. Kemudian kelas 4 baru dicoba untuk belajar Bidayatul Mujtahid ya, perbandingan mazhab. Jadi bisa dikatakan landasan dan asas fikih kita itu fikih Syafi'i. Al-Fiqhul Wadih itu fikih Syafi'i. Kemudian di Indonesia juga kebanyakan mayoritas dan hampir semuanya tidak ada mazhab yang lain kecuali beberapa golongan saja. Kemudian juga kalau misalnya saya sampaikan setiap bab yang ingin saya sampaikan ini dengan perspektif perbandingan mazhab sangat panjang sekali dan takutnya nanti tidak fokus. Maka saya pilih ini perspektif madzhab Syafi'i. Kenapa harus paham fikih kurban saat ini? Dalam kitab Ta'lim Muta'alim ada konsep namanya ilmul hal, yaitu ilmu yang dibutuhkan saat ini. Ilmu yang dibutuhkan saat ini. Sama halnya seperti kita ingin melaksanakan sholat, tentu harus tahu fikihnya. Dalam konteks yang lain, dalam ilmu tasawuf namanya wajibul waqti. Nah, ini termasuk ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan saat ini. Seminggu lagi kita akan masuk Idul Adha, maka sudah seharusnya apalagi kita sebagai thalibul ilm, sebagai para santri, tentu tidak ada mantan santri ya, semuanya ada santri, pelajar ilmu agama harus kurban minimal lebih daripada umat Islam yang tidak pernah nyantri. Kemudian ilmu fikihlah yang dapat menentukan hukum yang 5, hukum taklif yang 5 itu ya. Wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Itu ilmu fikih, bukan ilmu yang lain. Bahkan tataran afdoliyahnya, urutan keutamaannya, ilmu fikih yang dapat merumuskan. Perspektif yang lain seperti perspektif kedokteran, perspektif apa itu sebagai pertimbangan bagi para fuqaha untuk menentukan hukum yang 5 tadi. Jadi tidak bisa perspektif kedokteran untuk menyatakan ini haram, tidak bisa. Itu nanti yang mengolah semua pertimbangan dari teks Quran hadis dan juga dari perspektif ilmu yang lain, para fuqaha lah, para faqih lah yang menentukan haram halalnya atau wajib atau sunnah atau wajib atau makruh dan sebagainya. Kemudian yang terakhir segera naik kelas secara keilmuan. Masa kita fikihnya level SD saja atau level kelas 1, kelas 2, kelas 3 di Gontor. Harusnya kan kita naik kelas sehingga bisa memahami kebesaran ilmu Islam itu secara utuh, secara proporsional. Baiklah, saya lanjutkan. Nah, ini karena dari awal bulan saya diminta terus sama teman-teman untuk ngisi saya untuk bahasan fikih kurban itu sampai 23. Bahkan mungkin menyampaikan semua hal dari fikih kurban, maka hanya beberapa saja tentunya yang paling berkaitan dengan masa pandemi ini. Bagaimana perspektif fikih dalam beradaptasi terhadap masa pandemi dalam beberapa hal yang berkaitan dengannya. Tentu nanti ada juga perspektif dari ada pembahasan di bab yang lain dari Ustazah Aini Aryani. Yang pertama definisi. Tentu saat memahami sesuatu kita harus paham ta'rifnya dulu. Paham cakupan yang akan dibahas dari pembahasan tersebut. Itu akan terwakili oleh definisi. Makanya definisi itu adalah harus jami' dan
Mani' jami' itu memasukkan semua yang harus masuk dalam pembahasan tersebut. Mani' mengeluarkan yang harus keluar, yang tidak masuk dalam pembahasan tersebut. Nah, ini nanti kita coba preteli ya. Definisi udhiyah atau berkurban adalah menyembelih hewan tertentu, menyembelih kemudian hewan tertentu pada hari-hari tertentu dengan niat atau tujuan taqarrub mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kitab Turos biasanya ada setiap ta'rif itu ada penjelasannya. Bayanut ta'rif. Nah, ini coba kita preteli. Menyembelih, maka udhiyah atau berkurban tidak bisa diwakili oleh selain menyembelih. Misalnya kita niat ibadah udhiyah, ibadah kurban, tapi dagingnya beli misalnya. Beli di pasar. Katakanlah jika satu kambing itu 50-60 kilo, kita beli di pasar 60 kilo. Itu tidak bisa diwakili seperti itu. Ini menyembelih hewan tertentu. Nah, ini juga nyambung langsung kepada hewan-hewan yang sah dijadikan udhiyah, yaitu onta, sapi dengan segala jenisnya, onta dengan segala jenisnya, kambing dengan segala jenisnya. Riwayat lain mengatakan boleh juga dengan berkorban dengan kuda, hewan tertentu. Nggak bisa berkorban dengan bebek misalnya, atau ayam misalnya, nggak bisa. Pada hari-hari tertentu, ini pun juga yahtariz atau mengeluarkan apa-apa yang bukan dari udhiyah. Maka jika menyembelih sebelum sholat Id, sebelum khutbah Id, Idul Adha, maka tidak dianggap sah secara hukum fikih untuk ibadah kurban atau udhiyah. Atau menyembelih setelah tanggal 13 Zulhijjah, setelah hari tasyrik, setelah maghrib hari tasyrik Zulhijjah, itu pun tidak dianggap sebagai ibadah kurban. Kecuali, ada kecuali ternyata. Para ulama menyampaikan ada pengecualian, yaitu hewan kurban nazar. Kurban yang sifatnya nazar pada tahun ini. Misalnya ada seseorang yang bernazar, kalau saya diterima lamaran kerjanya, saya akan berkurban pada Idul Adha tahun ini. Nah, nazar itu kan wajib dilaksanakan. Jika ternyata ada beberapa hal, 1-2 hal tidak bisa untuk berkurban pada hari-hari tertentu tersebut, 10-13 Zulhijjah, maka tetap harus dilaksanakan pasca hari-hari itu. Misalnya tanggal 14, tanggal 15, silahkan sebagai kodok dari pelaksanaan nazar yang harusnya dilaksanakan pada hari-hari tersebut. Itu kalau nazar, ada pengecualian. Kemudian dengan niat tujuan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika menyembelih hewan tertentu sudah betul, pada hari-hari tertentu sudah betul, tapi niatnya bukan untuk taqarrub kepada Allah, bukan untuk niat berkurban, bukan untuk niat ibadah udhiyah, maka juga tidak diterima sebagai ibadah kurban. Misalnya nyembelih kambing untuk syukuran satu keluarga misalnya. Padahal di tanggal 11 Zulhijjah misalnya, dan juga hewan kambing dan disembelih, itu juga tidak termasuk udhiyah dan terhitung sebagai fikih, masuk hukum fikih berkurban. Ini definisi saya kira sudah cukup. Lanjutnya hukum udhiyah. Nah, hukum udhiyah secara global para ulama jumhur mengatakan sunnah muakkad. Ada juga yang mengatakan wajib, seperti mazhab Hambali itu mengatakan wajib udhiyah. Tapi tadi saya juga sampaikan saya ini arahnya ke mazhab Syafi'i, maka ini saya sampaikan bertatib mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah muakkad. Dalilnya seperti dalam Al-Quran saya kira sudah jelas. Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli ini banyak ulama yang menafsirkan salat Idul Adha karena Tuhanmu. Wanhar, berkurbanlah, yaitu menyembelih hewan kurban untuk taqarruban kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari Al-Quran, dari hadis. Ini juga saya kira sudah sangat sering didengarkan dari para penceramah. Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelebihan harta, sa'ah, tapi tidak mau berkurban, wa lam yudhi, maka jangan sekali-kali mendekat ke masjid kami. Mungkin kasarannya, ringkasnya itu,
ini biasanya kumpul-kumpul dengan kita, biasanya sholat jamaah ya bareng. Pas datang waktunya berkurban, waktunya sembelih hewan untuk nanti dibagi-bagikan kepada fakir miskin dan saudara kolega, itu kok nggak mau. Nah ini makanya udah kamu jangan dekat-dekat masjid kami. Nah makanya banyak ulama yang mengambil hukum dari hadis ini itu sebagai sunnah muakkad, karena ancamannya hanya udah jangan dekat-dekat dengan musola kami. Ancaman yang tidak mengindikasikan haraman atau kewajiban. Saya lanjutkan. Nah, tadi dalam secara global hukumnya sunnah muakkad. Nah, kalau masuk ke dalam konteks keluarga, satu keluarga, suami istri atau suami istri dan anak satu atau anak dua misalnya, itu nanti maksudnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah perlakuan fikihnya persis seperti fardu kifayah. Jadi jika ada salah seorang anggota keluarga yang telah melaksanakan kesunah muakkatan berkurban atau sudah melaksanakan berkurban, maka kesunah muakkatan berkurban bagi yang lain telah jatuh. Sama seperti fardu kifayah, barang siapa ada sebagian yang melaksanakan, maka kewajiban bagi yang lain sudah tidak ada lagi. Yaitu siapa? Bagi yang mukallaf dari keluarga tersebut. Karena kalau anak kecil kan belum kena hukum taklif, belum kena hukum syariah. Maka suami menjadi pihak pertama atau utama yang terkena sunnah kifayah ini. Kenapa? Karena nanti masuk ke standar mampu. Standar mampu itu kelebihan harta dari kebutuhan pokok pribadi dan keluarga. Nah, suami kan bekerja untuk mendapatkan uang rezeki untuk menafkahi keluarganya. Nah, kalau istri kan tidak wajib, tidak ada kewajiban menafkahi keluarganya. Maka yang paling pertama kena sunnah kifayah itu suami. Maka misalnya sunnah kifayah ya, misalnya katakanlah contohnya keluarga saya. Tahun ini saya tidak mampu berkurban karena tidak ada kelebihan harta, maka tahun ini istri saya yang berkurban. Maksudnya atas nama istri saya. Ini tentang sunnah kifayah. Nah nanti status pahalanya bagaimana? Apakah bisa untuk seluruh anggota keluarga? Sebagaimana dalam hadis yang juga sering disampaikan, bahwasanya Nabi pernah berkurban atas nama keluarganya. Tapi ini kan bertabrakan atau berbenturan dengan konsep yang jamak kita ketahui, namanya satu kambing itu satu nama saja kan begitu. Ternyata ada solusi yang disampaikan oleh Syekh siapa namanya? Termasuk mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan solusinya memang saat menyembelih atau makan kepada tukang jagal itu atas satu nama. Tapi orang yang berkurban tadi atas nama tadi berdoa agar pahalanya bisa untuk semua anggota keluarga. Misalnya, ya Allah, mugi-mugi hewan kambing atau hewan kambing yang saya korbankan ini pahalanya bisa untuk semua anggota keluarga. Jadi untuk dapat pahalanya harus didoakan seperti harus ada tambahan dorongan doa dari nama yang berkorban atas hewan tersebut. Kalau tidak ada doa tadi ya secara zahir fikihnya maka pahalanya bagi satu nama tersebut saja. Nah, ini bagi yang mengamalkan sunnah kifayah, terutama pandemi seperti ini, agar ada dana untuk membantu teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang kena wabah terdampak wabah pandemi ini secara keuangan, maka cukuplah sunnah kifayah, satu keluarga cukup satu orang saja yang melaksanakan ibadah kurban. Jika ada kelebihan harta lagi diarahkan untuk 19 entah itu secara sosial maupun masuk kepada instansi kesehatan seperti itu. Selanjutnya standar mampu, ini juga penting agar kita paham betul siapa yang terkena sunnah muakkad ini, yaitu kelebihan harta dari kebutuhan pokok, itu pribadi atau keluarga, pribadi jika belum menikah, keluarga jika sudah menikah, di hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik ini juga penting. Jadi di hari tersebut kita ada kelebihan harta baru kena sunnah muakkad. Maka sebenarnya dari sekarang kita belum kena nih. Kita
bisa berniat, saya berniat untuk udhiyah pada Idul Adha atau 3 hari tasyrik, tapi kena sunnah muakkad nanti pas 4 hari itu. Jadi nanti ngitungnya ringkasnya begini, misalnya di Pati itu sekali makan yang layak, misalnya ke warung makan es teh, kemudian beberapa lauk, 15.000 katakanlah begitu. Jadi satu orang 15.000 sekali makan. Kalau satu keluarga itu suami, istri, dan 2 anak, jadi 4 orang, artinya 15.000 kali 4 itu 60.000. 60.000 satu kali makan. Kita di Indonesia atau di Jawa terbiasa makan 3 kali sehari misalnya. Maka 3 kali 60.000, 180.000. Nah, 180.000 kali 4, karena 4 hari, jadi 720.000. Nah, jika pada hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik kita cek mobil banking misalnya ya, punya uang lebih dari 720.000, misalnya punya di rekeningnya itu uang 4 juta. Nah, itu kan 720.000 sudah terpakai untuk kebutuhan primer pada 4 hari ini. Ada sisa kira 3 juta 280.000, maka sudah kena sunnah muakkad, khususnya bagi suami tadi. Seorang suami jika di mobil, di rekeningnya atau ada harta yang melebihi dari kebutuhan primer dan cukup untuk membeli hewan kurban, 1 hewan kurban di hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik, maka terkena sunnah muakkad, atau bagi keluarga kena sunnah kifayah, minimal 1 orang yang melaksanakan. Nah, ini semoga dapat dipahami secara utuh dan proporsional. Saya lanjutkan. Nah, ini yang sempat viral dan sempat dipertanyakan oleh banyak pihak tentang mana yang afdol pada saat ini. Kalau kurban atau akikah sudah sering ya. Yang saat ini kan kurban atau sedekah. Karena misalnya tadi saya singgung wabah COVID-19 ini, misalnya di kota-kota besar itu banyak sekali pihak yang atau saudara-saudara kita yang terdampak secara ekonomi, kena PHK, usahanya langsung down, tidak laku dan sebagainya. Nah, itu kan butuh bantuan, lebih butuh pada bantuan makanan pokok sembako daripada pembagian daging ini. Nah, itu. Hemat kami, sebagaimana tadi didefinisi, tentu kurban lebih utama karena waktunya terbatas, hanya 4 hari tadi. Dan juga hukum asal dari sedekah itu kan juga sunnah. Maka sunnah ketemu sunnah, tapi kurban lebih utama, lebih di atas sedekah secara umum karena sama-sama sunnah, tapi kurban lebih utama karena ini ada hadisnya juga. Ada hadisnya, ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqati damin. Tidak ada amalan Bani Adam yang lebih disukai Allah pada hari kurban 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah daripada nyembelih hewan kurban. Nah, ini juga harus dipahami bahwasanya tadi juga saya singgung kesunnah muakkatan berkurban tidak bisa diwakili oleh bentuk sedekah lain. Dan jika di 4 hari itu sedekahnya tidak berubah menjadi wajib ain, maka tentu lebih utama berkurban. Kecuali jika sedekahnya berubah status menjadi wajib ain. Misalnya kita punya tetangga depan rumah atau 1 RT, pada 4 hari itu benar-benar membutuhkan bantuan yang itu makanan pokok. Sama sekali misalnya tabungannya habis dan sebagainya, kita tahu, kita sedang sowan, misalnya sedang ke rumah dia, kita ngobrol, ternyata memang nggak punya sama sekali uang, bahkan untuk hari itu sudah belas nggak ada lagi, nggak tahu besok makan apa misalnya. Nah, itu orang yang menemui itu harus dia sedekahnya menjadi wajib ain, dia harus membantu saudaranya tadi karena untuk bertahan hidup. Nah, ini ada ibrah dari kisah Abdullah bin Mubarak, tapi ini beliau konteksnya ibadah haji. Jadi kisahnya Ibn Mubarak ini seorang muhadis dari salaf. Beliau sudah mengumpulkan nabung untuk bekal haji tahun itu. Sudah nabung berbulan-bulan, bahkan mungkin dari tahun kemarin, sudah cukup
dan bahkan lebih, nanti bekal di Mekah Madinah pun cukup. Beliau saat itu berjalan, maksudnya naik unta atau naik kendaraan, naik hewan untuk berangkat ke Mekah untuk melaksanakan manasik haji. Di perjalanan beliau ketemu seorang perempuan yang ngeker apa? Mencari-cari apa yang bisa dimakan dari apa? Dari ayam bangkai, dari bangkai ayam. Masya Allah. Nah, Abdullah bin Mubarak melihat ini kan takjub, ini kenapa kok perempuan ini mencari-cari dari bangkai ayam untuk dimakan. Kan dia tahu bangkai itu haram dalam Islam. Ditemui, Bu, ini jenengan kok begini tuh kenapa? Maksudnya jenengan tahu ini haram, ini bangkai, kenapa gitu-gitu kan, buang aja, makan yang lain. Kata ibu itu menjawab pertanyaan Ibnu Mubarak, bisa membuat beliau menangis dan sadar. Kata ibu itu apa? Pak, saya yang keluarga, mungkin beliau sudah janda, dan 3 anak saya ini sudah 3 hari tidak makan. Dan saya yakin Allah membolehkan kami memakan bangkai ayam ini. Ibnu Mubarak mendengar jawaban tadi langsung menangis, langsung tersentuh hatinya, langsung mengambil bekal yang haji tadi, bekal haji beliau disampaikan semua kepada perempuan tadi. Bu, ini ada harta dari Allah Subhanahu Wa Taala, monggo manfaatkan buat jenengan dan anak-anak jenengan. Beliau pulang, nggak jadi haji tahun itu. Ternyata setelah beberapa hari beliau bermimpi bahwasanya Allah menghajikan Ibnu Mubarak dengan para malaikatnya setiap tahun. Itu contoh bagaimana status sedekah yang sebelumnya secara fikih itu hukum asalnya adalah sunnah sebagaimana amal soleh yang lain, berubah menjadi wajib ain. Nah, orang yang menemui fenomena atau kejadian seperti ini yang mana merubah status kesunahan sedekah dia menjadi wajib, maka tentu itu lebih utama daripada berkorban. Tapi saat 4 hari itu ya, 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Di luar hari itu tentu sedekah ya, karena memang belum masuk waktu untuk berkorban. Silahkan sedekah tentu pada saat tanggal 10, 11 sampai 13 Zulhijjah statusnya lebih utama dari korban daripada sedekah biasa. Selanjutkan. Nah, ini juga relevan dengan pembahasan kita fikih ban di masa wabah. Sembelih sendiri atau diwakilkan? Dalam Fathul Karim, Syarah Muqaddimah Khadramiyah, dalam fikih Syafi'i dikatakan perempuan tentunya diwakilkan karena secara mayoritas perempuan itu tidak berani menyembelih, bahkan mungkin sebagian besar melihat penyembelihan itu agak ngilu karena takut dan sebagainya. Sebagian diwakilkan. Tapi laki-laki sebagian sembelih sendiri sebagai ittiba kepada Nabi, karena Rasulullah menyembelih sendiri hewan kurbannya. Kemudian selain imam atau tokoh masyarakat, lebih baik sembelih sendiri di depan rumah. Afdolnya ya, disaksikan keluarganya di depan rumah. Ini tentu jika punya kecakapan, punya bisa nyembelih sendiri, tahu syarat-syarat secara fikihnya, kemudian bisa bodek kulitnya sendiri, bisa cacah-cacah sendiri dagingnya, silahkan. Kemudian makruh hukumnya mewakilkan sembelih ke seorang jagal non muslim. Ini juga khusus ahli kitab, karena sembelihan non ahli kitab kan mujma' ala hurmatihi. Tapi sembelihan ahli kitab kan khilaf, kita ambil mudahnya dibolehkan. Tapi sebisa mungkin dihindari. Jika tadi tidak mampu untuk nyembelih sendiri, kita titipkan kepada RPH atau rumah pemotongan hewan yang mana dimiliki oleh seorang muslim. Tapi jika diwakilkan, ada anjuran mustahab untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Maka di masa pandemi ini urutan afdolahnya hemat saya bisa sembelih sendiri, bisa ke tukang jagal. Jika sendiri tidak mampu, maka dititip ke tukang jagal atau rumah pemotongan hewan.
karena mungkin lebih sedikit personilnya dan karena masa pandemi ya, dan lebih bisa menjaga protokol kesehatan. Yang terakhir baru panitia, karena tentu juga harus menjaga protokol kesehatan. Kita minta ke panitia, Mas, nanti jangan sampai tempat kita menjadi klaster baru COVID-19, maka dijaga protokol kesehatannya. Ini tentang sendiri dan diwakilkan. Atau misalnya seperti Lazis Muhammadiyah, dibuatkan kornet, tapi kornet ya pembagiannya nanti 3 bulan setelah Idul Adha, karena kan harus diolah, di packing dan sebagainya, baru bisa dibagikan 3 bulan setelah Idul Adha besok nanti. Nah, ini juga penting, bentuk dan proporsi distribusi. Jatah fakir miskin, ini sekali lagi saya ingatkan, ini perspektif fikih Syafi'i ya. Jatah fakir miskin dari daging kurban harus ada yang berupa daging mentah, bukan kulit maupun jeroan, harus daging. Jadi misalnya seperti yang jemaah diketahui, nanti pembagian kurban sunnah itu kan bisa sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk hadiah tetangga dan kolega, sepertiga untuk sahibul kurban dimakan sendiri. Nah, yang jatah fakir miskin ini, perspektif fikih Syafi'i, harus berupa daging mentah. Karena tujuan utama penyelenggaraan nyembelih kurban ya bagi mereka ini, untuk untuk fakir miskin, sebagai sedekah bagi mereka. Nah, paling minimal kalau dalam kitab-kitab madzhab Syafi'i itu satu ritol itu 0,5 kilo. Saya lihat di kamus istilah madzhab Syafi'i itu. Satu ritol itu 0,5 kilo, kurang lebih setengah kilo. Itu paling minimal dibagikan secara mentah pada fakir miskin. Karena misalnya saya temui ada beberapa pekurban yang niatnya nanti bagikan tapi dalam makanan siap makan, siap santap, siap saji. Misalnya sudah dibagikan berupa gulai misalnya, sudah dimasak, semuanya dibagikan secara sebagai gulai dan dimakan saat itu juga. Nah, perspektif madzhab Syafi'i minimal ada setengah kilo lah, itu minimal untuk dibagikan secara mentah pada fakir miskin. Sisanya boleh dibagi sesuai keinginan korban. Kenapa hal itu seperti itu? Karena itu adalah hak fakir miskin dari sembelihan kita, dan namanya hak tentu boleh diapakan sesuai, boleh diolah atau diapakan sesuai keinginan fakir miskin tadi. Bisa mereka makan atau diberikan lagi pada orang lain, pada saudaranya misalnya, atau bahkan dijual. Ini hak fakir miskin. Kalau sudah berupa makanan gulai misalnya, kan nggak bisa lagi dijual kan gitu. Nah, ini perspektif madzhab Syafi'i dalam mewajibkan jatah fakir miskin ada berupa daging mentah. Dan itu juga bukan kulit, bukan jeroan, harus daging mentah. Tapi kalau ditambahi kulit silakan, tapi ada daging mentahnya, yaitu minimal setengah kilo. Adapun akikah, kebalikannya. Akikah, maka kesunahannya dibagikan sudah matang dan siap santap akikah. Maka biasanya ada acara walimah akikah, ada acara dan makan-makan bareng di situ. Itu memang sunnah akikah seperti itu. Sunnah udhiyah kebalikannya mewajibkan. Tentu saya jadi seperti madzhab lain ternyata tidak apa-apa. Tapi ini saya sampaikan madzhab Syafi'i wajib dibagikan secara mentah kepada fakir miskin minimal setengah kilo. Ini saya kira juga sudah sering disampaikan para ustadz setiap tahunnya saat membahas fikih kurban. Ini distribusi daging kurban. Jika kurbannya kurban wajib seperti kurban nazar dan wasiat dari orang tua kita yang meninggal misalnya, ingin berkurban belum kesampaian sudah meninggal, maka wajib disedekahkan semua. Maka haram bagi seorang mudhahi, seorang sahibul kurban memakan kurban wajib jika sifatnya kurban wajib, yaitu kurban nazar dan kurban wasiat. Tidak ada yang boleh dimakan sendiri oleh pekurban. Kurban nazar itu lillahi ta'ala, persembahan dari kita, dari nazar yang kita ucapkan. Kalau wasiat itu kan kurban bagi yang sudah meninggal, kan gitu. Sudah meninggal atas nama orang tua kita yang sudah meninggal misalnya, atau atas nama mbah kita.
Nah, jadi kan kalau sohibul kurban ya beliau sudah meninggal gimana makannya, makanya wajib disediakan semua. Ini perspektif mazhab Syafi'i. Nah, bagi orang kaya yang mendapatkan hadiah daging kurban, misalnya tetangga tadi kan yang saya bilangkan sepertiga untuk sedekahkan, sepertiga untuk hadiahkan. Ini yang hadiah ini kan bisa orang kaya, sepertiga untuk dimakan. Maka tidak boleh menjual kalau orang kaya, karena itu tidak sesuai maqasid syariah. Hanya boleh memakannya atau memberikannya pada orang lain, memberikannya lagi sebagai sedekah atau sebagai hadiah. Nah, dianjurkan dalam mazhab Syafi'i seorang mudhahi atau saibul kurban memakan kurban sunnahnya dianjurkan sebagian hati, bagian rempelo hatinya. Atau tabarukan juga memakan dagingnya walaupun satu suapan. Tabarukan bahwasanya ini hewan yang dipersembahkan untuk Allah, ibadah kurban, maka kita tabarukan memakan dagingnya walaupun satu suap. Ini bentuk dan proporsi. Saya lanjutkan lagi. Ternyata sudah selesai. 25 menit ya. Nah, ini bersyukur dan berdoa. Kenapa kita bersyukur? Karena kita diperkenankan oleh Allah untuk bersama-sama belajar di sini. Kata Allah, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, salah satu tandanya adalah diapkan dalam agama. Semoga dengan majelis seperti ini kita bisa dapat lebih memahami ilmu Islam dan agama Islam, ajaran syariat Islam. Dan doa kita semoga nanti silakan dipandu oleh Ustadz Fanani untuk berdoa bersama pasca majelis ini, karena kebarokahan majelis ilmu ini insya Allah menjadi wasilah terkabulnya doa kita semua. Amin. Alamin. Nanti silakan dilanjutkan pembahasan bab lain dari fikih kurban oleh Ustazah Aini Aryani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rifki atas penjelasannya, luar biasa, lengkap ya. Menulis di kolom chat, Ustadz Rifki mungkin nanti bisa menyiapkan jawaban. Ya, Ustadz Rifki beberapa sudah menulis di kolom chat untuk pertanyaan, mungkin ada yang disampaikan pada Ustadz Rifki sehingga bisa menyiapkan jawaban. Nanti saya bacakan setelah 3 pemateri.